kita dari kelompok 3. Gilang Wisnuwardana, absen 14, berperan sebagai JP Kun. Saya Sindiani Mardia, absen 10, berperan sebagai jenderal dari VOC. Saya Dina Zulfa, berperan sebagai prajurit dari Sultan Agung dan juga sebagai moderator 2. Saya Anissa Ramadhani, berperan sebagai Srenggono. Saya Ladila Sati, absen 4, sebagai moderator pertama dan prajurit kedua dari Sultan Agung. Nama saya Riki Kavino Laisar, absen 29 dari kelas 11 IPS 3. Di kelompok saya berperan sebagai Sultan Agung. Terima kasih. Jangan lupa Selamat menyaksikan. Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta pada tahun 1613. Dalam usia 20 tahun, menggantikan adiknya ke Adipati Martapura. Saingan terbesar Mataram adalah Surabaya dan Banten. Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan kompeni di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara, terutama yaitu Pulau Jawa. Langkah awal Sultan Agung untuk menyatukan Pulau Jawa adalah menaklukkan wilayah timur. Dengan penguasaan Sultan Agung di wilayah bagian timur dapat mencegah kekuasaan bangsa asing. Sultan Agung yang tidak bisa terima dengan kehadiran VOC di Batavia langsung berencana untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Akhirnya, kita bisa menguasai Banten. Semua tunduk kepada kita. Setelah ini, kita akan membuat Nusantara tunduk kepada kita. Benar, Tuan. Apa rencana Tuan? Rencana selanjutnya yaitu kita akan menguasai Nusantara dan kita akan bekerja sama dengan kerajaan yang kuat. Wah, hebat Tuan. Aku akan mencarikan kerajaan yang tangguh dan kuat di Nusantara ini. Baik, kembalilah dengan membawa kabar yang baik. Baik, Tuan. Jenderal tersebut segera mencari kerajaan yang kuat dan tangguh. Setelah merasa menemukan kerajaan yang tangguh dan kuat, jenderal tersebut segera kembali ke istana dan mengatakan apa yang telah ditemukan kepada JP Kon. Jenderal tersebut segera kembali ke istana dan mengatakan apa yang telah ditemukan kepada JP Kon. Tuan, aku telah menemukan kabar baik. Aku telah menemukan kerajaan yang kuat dan tangguh itu, Tuan, yaitu kerajaan Mataram, Tuan. Aku akan ke Mataram dan mengajak kerjasama raja di sana, Tuan. Bagus, kembalilah dengan membawa kabar yang baik. Baik, Tuan. Salam Sultan. Ada utusan dari VOC yang ingin bertemu dengan Sultan. Apa? Utusan dari VOC? Ada urusan apa orang-orang itu datang kemari? Suruh mereka kembali dengan rasa hormat. Baik Sultan. Prajurit segera dengan VOC menemui Sultan Agung di ruangannya. Ada perlu apa kau kemari? Saya adalah utusan JP Kon, Tuan. Dengan hormat, Kon meminta agar Mataram bekerja sama dengan VOC. Kerjasama seperti apa yang kau maksud? Apakah kau ingin Pulau Jawa ini tunduk? Kenapa kau berpikir seperti itu? Kita akan bekerja sama dengan pemerintah Sultan. Pemerintah seperti apa yang kau maksud? Pemerintah seperti memerintah wilayah dan hasil bumi. Oh, seperti itu. Bukankah kau tahu jika pemerintahan antara Mataram dan VOC ini sudah jelas? Seperti apa lagi yang kau inginkan, Jenderal? Oh tidak, Sultan. Bukankah kita bisa bekerja sama dan memperbaiki hubungan antara VOC dan Mataram? Oh, kalau begitu, segeralah kau pergi dan tinggalkan istana ini. Dan jangan pernah kau bermimpi untuk bekerja sama lagi dengan kerajaanku. Apa yang kau lakukan, Sultan? Tunggu pembalasan dari Tuan. Silakan saja, aku tidak akan pernah tunduk padamu. Awas, Segeralah kau pergi. Sultan! Jenderal itu pun pergi meninggalkan Mataram dengan wajah yang penuh dengan kekesalan. Ia segera menuju ke Batavia dan mengatakan yang telah ia alami di Mataram kepada JP Kon.
Setelah mendengar penjelasan dari jenderal itu, Jepekon marah dan menyimpan dendam kepada Mataram. Salam tuanku. Cepat katakan apa yang kau dapat dari Mataram. Maaf tuanku, Mataram telah menolak kerjasama dengan kita karena mereka telah mengetahui siasat kita tuanku. Apa? Sombong sekali Mataram itu. Aku pastikan dia akan aku kuasai. Tahun 1624, Sultan Agung memerintahkan Surenggono untuk membawa 1.000 pasukannya beserta keluarganya untuk membentuk lumbung logistik melalui Banyumas. VOC telah menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan ke Malaka, Tuan. Kurang ajar. Segera persiapkan rencana yang akan kita lakukan untuk melakukan penyerangan tersebut. Baik Sultan, tetapi letak Mataram dengan Batavia sangat jauh Sultan. Selain itu, kita memerlukan tenaga yang cukup dan persediaan senjata serta makanan yang cukup untuk bisa melawan dan membuahkan hasil Sultan. Kita akan membangun lumbung beras di Karawang yang letaknya sangat strategis untuk melawan VOC. Kemudian, bawa 1.000 pasukan beserta keluarganya ke sana dan membangun lumbung penyerangan tersebut. Baik, Sultan. Bukan, siap! Siap! Kali ini kita akan berperang melawan VOC. Siapkan seluruh senjata dan bahan makanan. Kali ini kita akan melawan VOC. Kita harus mempersiapkan senjata, bahan pangan, serta seluruh obat-obatan. Apakah semuanya sudah siap? Siap! Apakah semuanya sudah siap? Siap! Kalau begitu, mari kita berperang! Dengan keputusan yang dibuat oleh Surenggono untuk tidak mengirimkan pesan kepada Sultan Agung, hal tersebut justru membuat Sultan Agung berpikir bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Surenggono gagal. Demi menjaga keselamatan Mataram, maka Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC pada tahun 1629. Setelah kegagalan yang pertama, pasukan Mataram sudah berpartisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras tersembunyi di Karawang dan Cirebon. Kemudian, perlawanan kedua pada tahun 1629, Sultan Agung mempersiapkan untuk penyerangan terhadap VOC. Segera persiapkan perlengkapan peperangan. Kita akan menyerang VOC lagi. Baik, Sultan. Kami akan mempersiapkan semuanya. Segera tingkatkan jumlah kapal dan senjata. Bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Baik, Sultan. Saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu rupanya diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh Jepekon. Tuan, Mataram telah mempersiapkan penyerangan Tuan. Biarkan saja. Tapi penyerangan tersebut ditujukan untuk kita Tuan. Apa? Kurang aja. Apa yang harus kita lakukan Tuan? Mereka telah meningkatkan prajurit untuk menyerang kita dan mempersiapkan lumbung beras di Karawang Tuan. Segera kau hancurkan lumbung beras dan rumah milik warga. Dan juga persiapkan untuk penyerangan ke Mataram. Baik Tuan. Penghancuran lumbung beras dan rumah warga mulai dilakukan oleh VOC. Tuan, kita akan menjalankan tugas, Tuan. Bagus, pastikan tidak ada yang tersisa dari Mataram. Baik, Tuan. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Gawat Tuan, gawat, kita telah kalah. Tidak, kita belum kalah. Tapi Tuan, pasukan kita telah kalah Tuan. Sekarang itu persenjataan kita tidak sebanding dengan kapalnya Tuan. Baiklah, kita kembali ke Mataram sekarang juga. Baik Tuan. Mataram pun melakukan penyerangan terhadap VOC menuju ke Batavia. Namun, penyerangan itu tetap gagal. Pasukan, serang!
kegagalan dalam serangan keduanya terhadap VOC di Batavia yang menyebabkan banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan karena ingin cepat merdeka. Sultan Agung pun wafat pada tahun 1645 dan sepeninggalan Sultan Agung terjadi perebutan kekuasaan di Mataram dan menghasilkan perjanjian Giyanti dan Salatiga. Setelah kematian Sultan Agung, pemerintahan digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC.